Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita bersyukur dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan izinnya pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan dan kesempatan untuk melakukan ibadah Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah Jumat kita di siang hari ini. Bersolawat buat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib berwasiat, terutama diri khatib sendiri dan kita yang hadir pada kesempatan kali ini. Marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang telah Allah perintahkan dan menjauhi apa yang telah dilarangnya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu karena sesungguhnya sebaik-baik bekal ialah takwa. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, hari ini bertepatan dengan tanggal 2 Syawal 1442 Hijriah, bersamaan dengan tanggal 14 Mei 2021. Judul khutbah kita, akhlak mulia adalah memaafkan. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang Allah Subhanahu wa taala, selesai kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, karena kewajiban Ramadan diberikan kepada orang-orang yang beriman, dan tujuan dari puasa itu menjadi la'allakum tattaqun. Sebagaimana surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi ibadah puasa akan membentuk, akan mendidik menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Apakah selesai Ramadan seseorang itu bisa dijamin dia sudah mendapatkan takwa? Apakah dengan diukur dengan rajin beribadah atau biasa saja? Lalu kita ukur berdasarkan Al-Quran. Siapa
orang-orang yang telah mendapatkan takwa itu. Siapa orang yang telah berhasil memperoleh ketakwaan itu? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala ciri-cirinya. Di dalam surah Ali Imran ayat 133. Di awal khutbah tadi sudah kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan segeralah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Allah, dan segeralah kamu untuk mendapatkan surganya Allah, yang surga itu seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Allah berikan ampunannya. Untuk siapa? Surga yang seluas langit dan bumi itu Allah beri kepada seluruh orang umat Islam? Tidak. Uiddat lil muttaqin. Disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa dia orang yang bertakwa itu? Ada 3 ciri-cirinya. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang selalu menafkahkan hartanya, baik dikala senang atau dikala susah, baik dikala lapang atau dikala sempit. Sekiranya masih mampu berimpak dikala susah, maka dia termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang yang bertakwa yang kedua adalah kata Allah, wal kaziminal ghaiz, yaitu orang-orang yang selalu menahan amarah. Kalau mampu kita menahan amarah, ketika Ramadan kita dididik untuk tidak terpancing amarah. Ramadan bulan pendidikan melatih kita untuk menjadi orang yang sabar. Selesai Ramadan kita masih bisa sabar, maka itu termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang ketiga adalah wal afina 'anin nas, yaitu orang-orang yang selalu memaafkan. Orang yang bersalah kepadanya, dia maafkan. Mampukah kita untuk memaafkan kesalahan saudara kita? Jikalau mampu, maka Allah katakan itu perbuatan yang paling baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Perbuatan yang baik, akhlak yang mulia, calon penghuni surga adalah salah satunya wal afina 'anin nas, orang-orang yang selalu memaafkan. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dilihat tidak gampang untuk memaafkan kesalahan orang. Kalau kesalahannya besar, itu sangat sulit untuk dimaafkan. Tetapi Allah memberikan balasan kepada orang yang mampu memaafkan walau berat. Balasannya bukan murah, tetapi mahal. Apa yang mahal tersebut? Allah katakan, maukah kamu dosamu ku ampuni? Siapa kita yang tidak mau dosanya diampuni? Siapa kita orang yang tidak berdosa? Kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu berdosa. Kalau mau dosa kita diampuni, tentu itu adalah peluang untuk mendapatkan surga. Apa kata Allah? Maukah kamu wa jannatin arduhas samawati wal ardh, aku berikan surgaku seluas langit dan bumi. Siapa di antara kita yang tidak mau masuk surga? Tujuan kita adalah surga. Dunia ini bukanlah tujuan. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, dunia ini pasti akan kita tinggalkan. Setelah meninggal dunia,
kita mau bertempat tinggal di mana besok? Pilih, cuma dua. Kalau tidak surga, yang satu lagi neraka. Kalau ingin masuk ke dalam surga, kata Allah, maka pilihannya, maukah kamu memaafkan kesalahan saudaramu itu? Berat. Meskipun berat, lakukanlah. Karena sesungguhnya orang yang mampu memaafkan, maka itu adalah peluang untuk mendapatkan surganya Allah. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi banyak di antara kita, di antara orang-orang tidak mampu untuk memaafkan. Bahkan sampai bertahun-tahun tidak bertegur sapa. Bukan dengan orang lain saja, bahkan dengan saudara kandungnya. Satu ayah, satu ibu tidak bertegur sapa. Kalau kita mampu untuk memaafkan kesalahan orang lain, kita bukan melihat dunia ini, tetapi yang kita lihat adalah balasan yang akan kita dapatkan nanti adalah surga. Kira-kira surga itu mahal? Tanyakan kepada kita. Ampunan Allah itu mahal? Memang tidak semua orang bisa mendapatkannya. Kalau mau, maka lakukan, kata Allah. Mampukah kamu memaafkan kesalahan saudaramu itu? Hadirin sidang Jumat Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita? Kiat-kiatnya apa saja yang bisa kita lakukan supaya mampu untuk memaafkan orang lain? Ada 3. Yang pertama, orang yang telah melakukan kesalahan kepada kita sekali atau berkali-kali, kecil bahkan besar, semua itu tidak akan mungkin terjadi kalau tidak Allah yang izinkan. Semua yang berlaku di muka bumi ini atas izin Allah. Ma asaba min musibah fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qablu an nabra'aha. Tidak ada suatu bencana, musibah yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu melainkan sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Sebelum diciptakan langit, sebelum diciptakan bumi, sudah tertulis. Sesungguhnya bagi Allah itu mudah. Kenapa? Likaila ta'sau ala ma fatakum, supaya kamu jangan terlalu berduka cita atas yang menimpa dirimu. Ketika diuji dengan musibah, jangan terlalu sedih. Jangan terlalu gembira ketika diberi oleh Allah nikmat. Bisa jadi kamu menjadi orang yang sombong. Semua yang menimpa kita itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Maka pertama, supaya kita bisa memaafkan, tidak mungkin dia bisa melakukan kesalahan kalau tidak Allah yang izinkan. Yang kedua, apabila kita diuji, apabila kita diberi musibah, kita tidak mau, salah satunya kita ditipu, kita tidak mau dibohongi, kita tak mau dikhianati, kita tidak mau rugi, kita tidak mau bangkrut, tetapi itu terjadi atas izin Allah, maka semua itu adalah ujian. Sabar atau tidak kita menerima ujian. Kalau sabar, itulah orang-orang yang paling baik di sisi Allah. Ajabal li amril mu'min. Orang mukmin itu sangat menakjubkan. Idza asabathu syarra, apabila dia diuji dengan yang tidak baik, yang baik syakar, dia bersyukur. Wa idza asabathu dharra, apabila diuji dengan yang tidak baik, dia sabar. Fakana khairul lah, itulah yang terbaik. Diuji dengan yang tidak baik, maka kita harus sabar. Diuji dengan yang baik, maka kita harus bersyukur. Semua itu adalah ujian. Baik di mata kita, baik rezeki, nikmat, umur, jabatan, itu juga merupakan ujian. Karena pasti di sebalik ujian ada hikmahnya. Hikmah di balik itu kita tidak tahu. Terkadang ketika kita menghadap Allah, kita beribadah kepada Allah dalam keadaan khusyuk, ketika kita lagi diuji oleh Allah.
Tetapi ketika kita diuji dengan kenikmatan, banyak kita yang tidak lulus ketika diberi nikmat oleh Allah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة